Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini mari kita menyediakan diri dan hati kita untuk bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Pagi hari ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu menjadi dasar dalam kami melangkah di sepanjang hari ini. Kami naikkan syukur kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saya akan membaca kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 6 dan 7. Yohanes 6 ayat 6 dan 7. Demikian firman Tuhan. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Puji Tuhan, pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian yaitu kemahakuasaan Tuhan dan keterbatasan manusia. Sekali lagi, kemahakuasaan Tuhan dan keterbatasan manusia. Pagi hari ini lewat kebenaran firman Tuhan sebuah kisah yang tidak asing bagi kita, yaitu kisah Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Kita akan belajar beberapa hal yang kiranya menjadi perenungan kita bersama-sama tentang kemahakuasaan Tuhan dan keterbatasan manusia. Yang pertama kita pelajari bersama-sama yaitu Tuhan mengajar kepada kita bahwa kita adalah pribadi yang terbatas. Yang pertama, Tuhan mengajar kita bahwa kita adalah pribadi yang terbatas. Di dalam ayat yang ke-7, kita memperhatikan di sana. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, dalam kisah ini Tuhan menyuruh Filipus. Tuhan bertanya kepada Filipus, di mana kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan. Filipus menjawab, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup. Untuk apa? Untuk memberi makan orang sebanyak itu. Firman Tuhan menulis bahwa laki-laki 5.000, belum termasuk anak-anak dan wanita. Nah, sebagai orang-orang percaya, hal pertama yang kita pelajari lewat apa yang Filipus sampaikan kepada Yesus menunjukkan bahwa manusia itu terbatas adanya. Manusia penuh dengan kekurangan, manusia penuh dengan kelemahan, ketidakberdayaan. Sehebat apapun manusia, dia ada di dalam satu keadaan penuh dengan keterbatasan. Nah, manusia yang terbatas ini tentunya sebagai orang-orang percaya kita perlu belajar bahwa kita yang terbatas, kita yang lemah, kita yang penuh dengan kekurangan, ketidakberdayaan ini, kita memerlukan dan membutuhkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita belajar bahwa tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5 bagian yang terakhir di sana dikatakan, Yesus berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sebabnya pagi hari ini, hal yang pertama yang kita pelajari, kita lihat bersama-sama dari peristiwa ini bahwa Tuhan sedang menunjukkan kepada kita, kita adalah manusia yang terbatas, yang harus memerlukan, membutuhkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Hal yang kedua yang kita perhatikan bersama-sama, lewat peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang ini. Yang kedua yaitu Tuhan tahu apa yang akan dia lakukan kepada orang banyak ini. Di dalam ayat yang ke-6 di sana dikatakan, hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Yang kedua bahwa Tuhan tahu apa yang hendak ia lakukan. Tuhan tahu apa yang akan dia kerjakan buat orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti dia.
Di dalam belas kasihannya, dia akan memberi makan 5.000 orang. Tuhan membuktikan, menunjukkan dirinya sebagai Allah yang maha kuasa, yang mampu melakukan segala hal. Allah yang maha tahu apa segala yang harus dia lakukan kepada orang-orang yang sedang mengikuti dia saat itu. Demikian juga pagi hari ini. Tuhan tahu keberadaan kita. Tuhan tahu kesulitan kita. Tuhan tahu kesesakan kita. Tuhan tahu kecemasan kita. Tuhan tahu kekhawatiran kita. Ketakutan kita, dia tahu. Dan kita percaya dia adalah Allah yang maha tahu, yang akan melakukan hal-hal yang besar, hal-hal yang ajaib di dalam setiap kehidupan kita. Kita percaya dia adalah Allah yang maha tahu. Di dalam kemahakuasaannya, dia akan apa? Menolong kita yang lemah, menghibur kita yang susah, memberikan jalan keluar bagi kita yang punya masalah dan pergumulan. Bahkan dia akan memberikan kemenangan demi kemenangan di dalam setiap kehidupan kita. Hal yang ketiga yang kita perhatikan bersama-sama lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Hal yang ketiga yaitu Tuhan adalah Allah yang menyediakan segala yang kita perlukan. Tuhan menyediakan segala yang kita perlukan. Di dalam ayat yang ke-12 dikatakan demikian. Ayat yang ke-12. Dan setelah mereka makan kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Ayat yang ke-12 ini menunjukkan bahwa Tuhan menyediakan apa yang diperlukan oleh orang-orang yang mengikuti dia saat itu. Yaitu apa? Mereka memerlukan makan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, lewat firman Tuhan pagi hari ini kita belajar bahwa Tuhan tahu segala yang kita perlukan di dalam hidup kita. Keperluan dalam hidup pribadi kita, keperluan dalam rumah tangga kita, keperluan di tengah-tengah pekerjaan kita, usaha mata pencaharian kita, keperluan bahkan keperluan kebutuhan rohani kita. Tuhan tahu. Dan saya percaya dia Tuhan yang menyediakan apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Matius 6 ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Kamu memerlukan semuanya itu. Tuhan menyediakan apa yang kita perlukan di dalam hidup kita. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sudah belajar pagi hari ini. Lewat peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang. Kita belajar hal yang pertama bahwa kita manusia terbatas adanya. Penuh dengan kelemahan, ketidakberdayaan. Penuh dengan kekurangan. Yang kedua, Tuhan kita adalah Tuhan yang maha tahu apa yang akan dia kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Dan hal yang ketiga, Tuhan kita adalah Tuhan yang menyediakan segala yang kita perlukan di dalam hidup ini. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini. Firman boleh menjadi rema dan berkat di dalam setiap kehidupan kami. Berkati hidup pribadi kami, keluarga, rumah tangga, usaha pekerjaan kami. Terus memberkati iman kami, kasih dan pengharapan kami diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik sepanjang hari ini. Pelihara kami, jaga lindungi pagari kami. Bahkan karuniakan kesehatan, kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Mengucap syukur, melangkah bersama dengan Tuhan di hari baru ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.